seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai. Halo Tribuners, hari ini bersama saya Dea Mita akan menemani Anda. Di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Siang edisi Rabu 12 Oktober 2022. Seperti biasa, sejumlah kabar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami sajikan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Dea Mita dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah Live Update Tribun News Siang selengkapnya. Kita menuju informasi pertama di Jawa Timur, Tribuners. 3 dari 5 anggota polisi tersangka tragedi Kanjuruhan batal diperiksa pada Selasa 11 Oktober 2022 kemarin. Mereka yakni Kabaops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, kemudian dan Ki-3 Satrimo Polda Jawa Timur, AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi. Ketiganya gagal diperiksa karena datang tanpa didampingi oleh pengacara. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Febrianto, reporter dari Surya yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik. Jadi ketiganya adalah oknum polisi yang telah ditetapkan tersangka sebelumnya tragedi Derby Jatim ya, Arema melawan Persebaya beberapa hari yang lalu. Jadi seharusnya mereka sendiri diagendakan wajib hadir dalam pemeriksaan itu bersama 2 tersangka lain, yakni Ketua Panpel dan Security Officer pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya, Abdul Haris dan Suko Sudisno. Jadi hari ini ada 5 orang yang rencananya kita periksa. 2 orang sudah tahap pemeriksaan, yaitu Ketua Pelaksana berinisial AH tadi sudah datang bersama Security Officer inisial SS, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Jadi 3 tersangka itu adalah Kabakops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan Ki-3 Satrimo Polda Jatim AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Dirmanto menyebut ketiga anggota polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tragedi Stadion Kanjuruhan itu sempat datang ke markas Polda Jawa Timur. Jadi hanya saja kata Dirmanto, lantaran tak didampingi kuasa hukum, maka pemeriksaan terhadap ketiganya ditunda sementara waktu. Kemudian 3 orang anggota yaitu Kompol berinisial WS, AKPH, AKPBS,
itu sudah datang. Namun demikian yang bersangkutan mohon waktu untuk diundur karena datang tanpa penasihat hukum Ibu Darmanto. Darmanto juga menyebut ketika tersangka dari Korps Bayangkara itu meminta waktu untuk menunjuk kuasa hukum yang bersangkutan, mohon waktu akan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi pemeriksaan Pungkas Darmanto. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Febrianto dan Tribuners, kami tampilkan berikut keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto selengkapnya. Wis, sampun. Mana dan pemeriksaan hari ini? Jadi kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian bahwa hari ini dua orang berinisial AH dan SS pemeriksaan dinyatakan cukup. Ya. Namun demikian ya akan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada tersangka. Kemudian besok pada pukul 13.00 penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Kompol WS, AKPH, dan AKP BSA. Kemudian minggu ini juga penyidik akan bekerja secara maraton ya untuk memeriksa saksi-saksi lainnya yang diperlukan dalam proses penyidikan, termasuk mencocokkan berbagai alat bukti yang ditemukan di lapangan. Mungkin ini rekan-rekan ya update yang perlu saya sampaikan malam ini ya. Hari ini pemeriksaan dinyatakan selesai, tetapi penyidik masih membutuhkan pemeriksaan tambahan. Demikian ya. Kapan itu? Tadi pemeriksaan tadi terhadap AH ini ada sekitar 123 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Kemudian kepada saudara SS ini ada sekitar 42 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Ngoten nggih? Keduanya langsung ditahan nggak, Pak? Jadi ya minggu depan kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan tambahan ya, karena penyidik hari Minggu ini kan perlu pemeriksaan tambahan saksi-saksi maupun pencocokan barang bukti gitu ya. Ada berapa malam ini boleh ada berapa saksi yang Ya, Boleh pulang ya. berarti. malam ini boleh ditahan, Cukup Pak? itu ya, nanti ya cukup ya. Untuk direktur besok ya. Besok. Kita beralih ke Jawa Barat. Cuaca ekstrim yang melanda kota Bogor pada Selasa 11 Oktober 2022 kemarin menimbulkan sejumlah bencana alam di beberapa wilayah. Satu di antaranya adalah tanah longsor di Gang Kepatihan, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah. Data terakhir pada malam kemarin ada 9 orang yang tertimbun material, di mana satu di antaranya meninggal dunia. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat, reporter dari Tribun Bogor yang akan melaporkan terkait insiden ini dan juga informasi terkininya. Silakan rekan. Halo, rekan Rahmat Hidayat. Ya baik, rekan Dea. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin, Selasa 11 Oktober 2022, Kota Bogor diguyur hujan dengan intensitas yang cukup besar semenjak sore hari. Imbasnya, beberapa titik di wilayah Kota Bogor mengalami bencana alam. Dan yang titik yang paling parah berdasarkan hasil pantauan kami yakni di Gang Kepatihan, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, di mana dalam kejadian tanah longsor tersebut menewaskan satu orang yang diketahui merupakan anggota Polsek Bogor Tengah yang juga sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dirinya meninggal dunia usai tertimbun tanah longsor yang terjadi atas imbas dari hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada sore hari kemarin. Kemudian kami pun mengunjungi lokasi Gang
tanah longsor Gang Kepatihan, Kecamatan Bogor Tengah tersebut. Di mana dari hasil pantauan memang tanah longsor ini menimbun beberapa orang yang diketahui saat itu sedang melakukan aktivitas memancing. Sebab di bawah tebingan yang longsor itu merupakan salah satu kolam pemancingan yang disewakan oleh warga sekitar kepada pemancing. Dan berdasarkan hasil inventarisir sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, sampai malam hari dikatakan bahwasanya hasil inventarisir sudah ada 20 korban yang terjadi maksud kami 20 orang korban yang terkena imbas dari tanah longsor di Gang Kepatihan tersebut. Di mana 20 orang ini merupakan keseluruhan bisa dikatakan sebagai pemancing dengan datang di 2 waktu yang berbeda. Di mana 10 orang pertama datang di waktu siang, kemudian 10 orang datang di waktu sore sekitar pukul 4 sore. Dan yang tertimbun secara langsung itu berdasarkan hasil inventarisir BPBD dikatakan ada 9 orang yang langsung tertimbun langsung dengan rincian 6 luka ringan, 2 luka berat, dan 1 meninggal dunia yang sudah kami sebutkan identitasnya secara singkat di awal tadi. Kemudian seluruh korban yang terkena imbas dari tanah longsor di Gang Kepatihan tersebut dipastikan sudah berhasil dievakuasi secara keseluruhan. Dan tepat sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Selasa kemarin, tim BPBD pun tim gabungan BPBD, Damkar, dan Tagana Kota Bogor menghentikan evakuasi sementara yang sedianya terus dilakukan pasca ditemukannya ataupun pasca berhasilan dievakuasi 1 orang yang meninggal dunia tersebut. Namun sebelumnya perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, kami mendapatkan data sementara bahwasanya ada 5 orang yang tertimbun dengan rincian 3 orang yang berhasil dievakuasi, 2 diantaranya luka berat, dan 1 yang meninggal dunia tersebut. Namun berdasarkan update data di lokasi, hasil inventarisir yang sudah kami sebutkan bahwa ternyata untuk secara keseluruhan ada 20 orang yang terkena imbas tanah longsor di Gang Kepatihan tersebut. Dan saat ini tim BPBD Kota Bogor bersama Damkar serta Tagana Kota Bogor masih terus melakukan evakuasi dan inventarisir di lokasi kejadian tanah longsor di Gang Kepatihan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada barang-barang dari apakah ada barang-barang ataupun kendaraan milik dari pemancing yang masih tertinggal di areal tanah longsor tersebut. Namun sampai saat ini kami masih menunggu updatean terkini dari BPBD Kota Bogor terkait kondisi teranyar di TKP longsor Gang Kepatihan tersebut. Begitu Dea, laporan yang bisa kami sampaikan terkait kejadian tanah longsor di Gang Kepatihan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat di Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi di Kota Tidore, Kepulauan. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau AJI Pusat mendatangi Mapolda Maluku Utara untuk menuntut tuntas terkait pengusutan kasus ini. Mereka menuntut kekerasan dan upaya menghalang-halangi kerja jurnalis harus diadili agar tidak lagi terjadi ke depannya. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami, Randi Basri, reporter dari Tribun Ternate yang akan melaporkan. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dia di studio. Memang benar dapat saya laporkan dari Ternate, di mana kemarin adanya aksi spontan unjuk rasa dari teman-teman jurnalis yang ada di Kota Ternate. Aksi tersebut terkait dengan adanya salah satu jurnalis yang ada di Tidore Kepulauan mengalami tindakan kekerasan, dan dari teman-teman jurnalis yang ada di Kota Ternate bersama aliansi AJI Ternate maupun AJI Pusat secara langsung melakukan demonstrasi di Mapolda Maluku Utara, dan aksi unjuk rasa ini dipimpin langsung oleh Ketua AJI Pusat Desmito, di mana pihaknya langsung mendatangi Mako Polda Maluku Utara yang diterima langsung oleh Irwasda Polda Maluku Utara Kombes Pol Eko, di mana dari hasil hearing bersama di Mapolda Maluku Utara, di mana Polda akan mendukung upaya inisiatif yang datang langsung oleh tim dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia beserta sejumlah jurnalis yang ada di Kota Ternate, yang dimana salah satu
rekan jurnalis yang ada di Tidore mengalami tindakan kekerasan terhadap orang yang memang sudah dilaporkan di Polres Tidore Kepulauan. Tak hanya itu juga teman-teman jurnalis dari setelah mendatangi Mapolda Maluku Utara, pihaknya langsung melakukan unjuk rasa di beberapa titik, yakni salah satunya di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga di kantor depan RRI Ternate, dan di mana dari hasil keterangan Irwasda juga dalam kasus ini nantinya pihaknya akan menanyakan perkembangan yang laporan awal sudah dilaporkan di Polsek Tidore, dan selanjutnya tim Polda Maluku Utara akan menanyakan terkait dengan perkembangan laporan. Dia saya kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya di Provinsi Jambi. 19 rumah anggota Serikat Petani Indonesia atau SPI Jambi di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi dibakar. Ketua Serikat Petani Indonesia Jambi, yakni Sarwadi, membenarkan adanya pembakaran belasan rumah anggotanya tersebut. Pembakaran dilakukan oleh orang tidak dikenal saat seluruh pengurus sedang ada pertemuan di jam yang sama. Informasi lengkapnya terkait kronologi kejadian kebakaran akan dilaporkan rekan Wira Dani Damanik, reporter dari Tribun Jambi yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan Wira. Ya, rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Ya, soal terkait adanya pembakaran 19 rumah yang tepatnya berada di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi ini berlangsung pada hari Minggu 9 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari Ketua Serikat Petani Indonesia di Jambi, di mana memang korban adanya pembakaran itu merupakan anggota dari Serikat Petani. Ia mengatakan bahwasannya pembakaran itu terjadi ketika dari 19 rumah itu pemiliknya sedang ada rapat dan juga sebagian ada di ladangnya masing-masing. Nah, ketika mereka tidak ada di rumahnya, akhirnya ada oknum tertentu yang datang untuk melakukan pembakaran. Nah, memang pada saat itu juga ada saksi yang melihat pelaku pembakaran itu, dan para saksi yang melihat itu mengaku mengenal pelaku pembakaran. Memang pelaku pembakaran itu memakai cadar sehingga agar tidak dikenali. Namun karena pelaku pembakaran itu diyakini adalah warga yang sehari-hari bertemu dengan mereka, maka setidaknya dikatakan ada 4 orang yang bisa dikenali identitasnya. Nah, untuk saat ini atas kejadian itu telah dilaporkan kepada Polsek Bahar Selatan, namun oleh pihak kepolisian dipindahkan kepada Polsek Bajubang, di mana memang wilayah itu adalah dikatakan wilayah hukumnya Polsek Bajubang. Memang secara geografis wilayah itu adalah wilayah perbatasan antara Kabupaten Muaro Jambi dan juga Kabupaten Batanghari. Nah, untuk saat ini proses hukumnya telah dilimpahkan oleh Polsek Bajubang kepada Polres Batanghari. Nah, hingga saat ini proses hukum masih terus berjalan. Nah, dari 19 rumah yang telah dilakukan pembakaran itu setidaknya ada 16 rumah yang memang mengalami hangus total, sementara 3 rumah lainnya masih sempat untuk diselamatkan. Nah, untuk sementara ini dari dugaan Sarwadi selaku Ketua SPI Jambi, memang dia sebutkan bahwasanya di lokasi itu merupakan lahan perjuangan yang di dalam salah satu PT itu adalah lahan konsesi yang saat ini masih berproses hingga ke tingkat pemerintah pusat.
yang saat ini diperjuangkan untuk sebagai tanah reforma agraria. Nah, memang untuk saat ini prosesnya belum final, Tribuners, dan intimidasi itu memang ada yang terjadi selama ini di desa itu. Nah, untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan rekan Dea, dan saya kembalikan kepada studio. Baik, terima kasih rekan Wira Damanik untuk informasi Anda di Kabupaten Muaro Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Sika Nusa Tenggara Timur masih terus mendalami kasus dugaan korupsi dana belanja tidak terduga atau BTT terkait dana penanganan virus corona atau COVID-19 pada Badan Penanggulangan Daerah atau BPBD Kabupaten Sika. Pihak Kejari Sika mengatakan sudah ada 22 saksi yang dimintai keterangan dugaan penyelewengan dana kebencanaan COVID-19. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Flores. Kami sudah terhubung dengan rekan Paulus Kebelen di sana. Silakan rekan dengan informasi Anda. Oke, Dea dan Tribuners, selamat siang. Dapat saya laporkan bahwa saat ini sudah bulan keempat mendalami kasus dugaan korupsi dana belanja tak terduga atau BTT penanganan penyakit virus corona atau COVID-19. Namun Kejaksaan Negeri Sika belum mengumumkan nama tersangka. Dugaan korupsi dana BTT pada tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2021 saat ini memang sudah masuk dalam tahap penyidikan, yaitu mulai dari tanggal 4 Juli 2022. Kasih Intel Kejari Sika Ibrahim saat dikonfirmasi kemarin menuturkan nama tersangka akan diumumkan setelah merampungkan akumulasi kerugian negara. Tim penyidik juga telah memeriksa 22 saksi untuk dimintai keterangan soal dugaan penyalahgunaan kebencanaan tersebut. Ia mengatakan kasus ini sudah beralih menjadi penyidikan. Pihaknya saat ini masih mengumpulkan beberapa keterangan melalui 22 saksi, juga beberapa waktu menyegel kantor BPKAD Sika untuk mencari dokumen asli terkait dugaan korupsi. Namun pihaknya belum bisa mengumbar nama-nama tersangka. Dia hanya menyebut akan mengumumkan nama tersangka sampai harinya tiba, dan harinya tiba itu belum dikonfirmasi secara detail. Dan untuk diketahui hingga bulan keempat ini kasus dugaan korupsi dana belanja tak terduga atau BTT pada BPBD periode 2021 itu senilai 900 juta rupiah. Terkuaknya dugaan korupsi berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal laporan keuangan dana BTT BPBD Sika yang tidak sesuai. Masyarakat Kabupaten Sika saat ini masih menunggu proses penyelidikan sampai pada nama-nama tersebut diumumkan oleh pihak Kejari. Dan pasal disampaikan bahwa sudah 22 tersangka yang maksudnya 22 saksi yang diperiksa organisasi mahasiswa PMKRI Momere meminta pihak Kejari untuk segera mengumumkan nama-nama tersangka karena beberapa waktu lalu pada pansus di DPRD, pansus ketiga di DPRD Sika sudah disebutkan nama-nama tersangka. Kendati demikian ia juga tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa beberapa nama-nama tersangka itu bertugas di salah satu instansi yang ada di Kabupaten Sika. Demikian Dea dan Tribuners informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Paulus Kebelen untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, Tribuners. Seorang pemuda kepergok saat akan menggasak uang di kotak amal Masjid Al-Manar, Desa Bulu Cerana, Kecamatan 2 Pitu, Kabupaten Sidrap. Warga yang melihat aksi itu kemudian mengejar pelaku dan berhasil mengamankannya. Kasus ini kemudian diteruskan ke pihak Polsek 2 Pitu Sidrap. Informasi lebih detailnya terkait kronologi upaya pencurian kotak amal ini akan dilaporkan oleh rekan Nining Anggraini, reporter dari Tribun Timur. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Dea. Baik, Tribuners.
Untuk diketahui, baru-baru ini Polsek 2 Pitue Sidrap mengamankan terduga pelaku pencurian isi kotak amal masjid di Almanar, Kabupaten Sidrap. Nah, dari CCTV yang terekam ini terlihat terduga pelaku ini mengenakan kaos dan celana pendek berwarna hitam. Terlihat terduga pelaku ini memasuki masjid dan melihat isi kotak amal masjid dan melancarkan aksinya. Namun aksinya ini Tribuners ternyata dipergoki oleh salah satu warga yang hendak masuk ke masjid tersebut, dan warga pun berteriak bahwasannya ada maling, sehingga terduga pelaku yang berinisial MF ini yang mendengar teriakan warga tersebut langsung lari dan menghamburkan uang-uang yang berhasil ia ambil ke lantai masjid, kemudian lari dan meninggalkan motornya, Tribuners. Nah, kemudian warga yang mendengar teriakan bahwasannya ada maling tersebut ramai-ramai memburu pelaku dan berhasil mengamankan pelaku. Kemudian warga juga menelpon pihak kepolisian agar segera diamankan. Nah, pihak kepolisian pun datang mengamankan terduga pelaku yang berinisial MF ini, kemudian langsung dibawa ke Polsek 2 Pitue Tribuners, dan kemudian diinterogasi, dan ternyata dari hasil interogasi Kapolsek 2 Pitue Sidrap Ibtu Bahri membenarkan adanya terduga pelaku pencurian isi kotak amal ini. Kemudian identitas terduga pelaku berinisial MF ini merupakan warga Desa Baringin, Kabupaten Nrekang, pekerjaannya tukang batu. Nah, saat terduga pelaku ditangkap ini, warga telepon pihak kepolisian dan mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti yakni uang 1 juta dan juga 1 unit motor Yamaha Jupiter. Seperti itu, Tribuners. Baik, Tribuners, rekan Nining Anggra ini juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek 2 Pitue Polres Sidrap Ibtu Bahri terkait kejadian pencurian ini. Selengkapnya kami tampilkan. Begini, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022 berkisar jam 10.45 saya menerima telepon dari salah satu warga Bulu Cendrana bahwa telah diamankan seorang pencuri celengan masjid. Terus setelah saya menerima telepon, pada saat itu juga saya langsung memerintahkan anggota menjemput pelaku tersebut, kemudian membawa pelaku bersama barang bukti ke kantor. Identitas pelaku tersebut nama ini berinisial MF, umur 20 tahun, pekerjaan tukang batu, alamat Desa Beringin, Kabupaten Nrekang. Mutrika, orang tua dari salah satu korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, tak bisa menahan kesedihan setelah ditinggal oleh anaknya, yakni Ria Amalia, 19 tahun. Ria diketahui meninggal dunia saat melihat langsung pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 yang berujung tragedi menewaskan ratusan orang tersebut. Informasi terlengkap Tribuners terkait kondisi dari keluarga almarhumah akan diinformasikan rekan kami Rifki Edgar, reporter dari Surya Malang. Silakan rekan. Baik Dea, baik Tribuners dan juga pemirsa harian Surya, bisa kami informasikan bahwasanya pada Senin kemarin pada Selasa kemarin kami sempat berkunjung ke rumah salah satu korban tragedi Arema, di mana pada saat itu juga berdepatan pula dengan kunjungan Bapak Wali Kota Malang Sutiaji yang langsung meninjau langsung ke rumah duka yang tepatnya berada di Jalan Muharto Gang 5. Di sana sebelum Bapak Wali Kota datang, saya sempat ngobrol bersama dengan ibu korban yang bernama Mudrika. Ibu Mudrika sempat menyampaikan bahwasanya anak ketiganya yang bernama Ria Amelia ini telah meninggal dunia setelah melihat pertandingan antara Arema melawan Persebaya pada tanggal 1 Oktober kemarin. Pada saat itu anaknya itu pamitan untuk mengikuti kegiatan PMR
dan ibunya telah mengizinkan. Akan tetapi pada saat pada keesokan maksud kami pada keesokan harinya dia mengetahui kabar bahwasanya anaknya itu telah meninggal dunia dari temannya Ria Amelia, dari keluarga Ria Amelia yang datang ke rumah, bahwasanya Ria Amelia telah meninggal dunia. Dan sontak pada saat itu Ibu Mudrika tidak bisa menahan kesedihannya dan tangisnya karena telah ditinggal oleh anak tercintanya itu. Dan kemudian jenazah langsung dimakamkan langsung. Dan pada saat itu pula, hingga sampai hari ke-11 kemarin, Ibu Mudrika saat kami temui juga masih belum bisa menyimpan rasa pedihnya karena telah kehilangan anaknya. Begitu juga saat ditemui oleh Bapak Wali Kota Malang, dia juga tak bisa menahan kesedihannya, dia terus menangis dan masih tak terima. Dan kami masih belum bisa menerima dan juga rela kehilangan putri kesayangannya itu, karena memang dari 6 bersaudara, hanya Ria Amelia merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi anak kandungnya. Dan saat kami melakukan wawancara juga, dia menyampaikan telah mendapatkan, maksud kami telah mendapatkan bantuan dan juga santunan dari pemerintah, baik itu dari Bapak Presiden, dari Ibu Gubernur, dari Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah setempat. Akan tetapi, Ibu Mudrika menyampaikan bahwasanya dia masih belum bisa menerima dan juga tak rela anaknya ditukar dengan santunan tersebut. Bahkan Ibu Mudrika bilang setelah kejadian itu banyak sekali tetangga korban, kerabat dekat, dan lain sebagainya itu datang ke rumahnya. Bahkan dia saking banyaknya orang yang bertakziah ke rumahnya, dia sampai enggan untuk menemui mereka, karena memang pada saat menemui mereka, Ibu Mudrika bilang harus menyampaikan lagi berulang-ulang terkait dengan kondisi anaknya pada saat kejadian itu. Oleh sebab itu dia mewakili ke anaknya yang kedua atau kakaknya dari korban itu untuk mewakili dari pihak keluarga, karena memang Ibu Mudrika masih belum bisa menerima atas kejadian yang telah terjadi ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, Dea. Baik, terima kasih rekan Rifki Adgar untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser, Tribuners, masih di Jawa Timur. Nenek 77 tahun, warga Dusun Daleman Dajah, Desa Sokolelah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, menjadi korban penipuan. Orang tidak dikenal berkedok petugas pemberi bantuan sosial mendatangi rumahnya, lalu malah melakukan pencurian. Akibat dari kejadian ini, korban ditaksir mengalami kerugian material sekira 4 juta rupiah. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Kuswanto Ferdian, reporter dari Tribun Madura yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan Dea, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com akan melaporkan. Jadi kemarin itu ada kejadian di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Kecamatan Kadur, bahwa terdapat seorang nenek yang bernama Suna menjadi korban penipuan yang berkedok ingin diberikan bantuan sosial. Kronologi awalnya, pertama, sebelum perhiasan nenek Suna ini diambil oleh petugas yang berkedok ingin memberikan bantuan sosial itu, sekitar pukul 10 datang seorang laki-laki yang mengaku petugas dari pemberi bantuan sosial. Nah, pada saat itu, laki-laki tersebut menghampiri nenek Suna yang sedang duduk berdua dengan suaminya yang sedang lumpuh di depan teras rumahnya. Saat menghampiri nenek Suna, petugas ini lalu memberitahukan bahwa nenek Suna akan mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah dan akan dicek sebentar lagi oleh petugas yang akan datang. Nah, lalu si pencuri tersebut atau si penipu tersebut menyuruh nenek Suna untuk segera bergegas mandi ke dalam rumahnya sembari agar membuka semua perhiasan yang dipakai karena akan disurvei oleh pemberi bantuan sosial, karena dikhawatirkan nantinya tidak akan dapat bantuan ketika nenek Suna ini kedapatan mempunyai banyak emas perhiasan begitu. Nah,
Nenek Suna sudah kegirangan mandi, ternyata saat Nenek Suna mandi dan dia keluar lagi, ketika keluar dari dalam kamar mandinya, ternyata si pencuri tersebut sudah hilang, membawa kabur perhiasan berupa kalung dan anting milik Nenek Suna yang sebelumnya dipakai namun dibuka. Nah, saat ini Polsek Kador Pamekasan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya modus penipuan ini. Nah, rekan Dea, berdasarkan informasi yang sudah saya himpun, ketika berita perihal penipuan Nenek Suna yang berkedok penerima bantuan sosial ini, ternyata banyak sekali modus-modus yang terjadi di Pamekasan dengan kejadian yang serupa. Seperti yang informasi yang saya himpun terjadi di wilayah Kecamatan Pademau, dan ada pula yang terjadi di kecamatan yang lain. Nah, untuk kerugian yang ditaksir yang dialami oleh Nenek Suna ini akibat perhiasannya yang diambil oleh pencuri tersebut, itu ditaksir mengalami kerugian sekitar 4 juta rupiah. Untuk informasi lebih update, apabila nanti ada pelaku yang sudah ditangkap, akan kami informasikan lebih lanjut, rekan Dea. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Belitung, Tribuners. Satres Narkoba Polres Belitung mengamankan seorang sopir truk ekspedisi karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu. Sopir diketahui bernama Hendra, 33 tahun, ditangkap saat berada di Pelabuhan Tanjung Pandan. Dari pengakuannya, pelaku memakai narkoba jenis sabu dengan modus untuk doping saat bekerja. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Dede Suhenda, reporter dari Pos Belitung yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Dede. Ya, baik Dea dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satres Narkoba mengamankan seorang sopir truk yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober pekan lalu. Berdasarkan keterangan dari Kasubsi Penmas Humas Polres Belitung, proses penangkapan ini bermula saat jajaran Satres Narkoba mendapatkan informasi dari unit Buser Polres Belitung bahwa adanya penangkapan seorang laki-laki di area Pelabuhan Tanjung Pandan pada hari Kamis pekan lalu. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, jajaran Satres Narkoba langsung menuju ke lokasi penangkapan untuk mengecek langsung seorang sopir truk yang diamankan tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh security pelabuhan dan juga mandor dari perusahaan ekspedisi, polisi langsung melakukan penggeledahan badan dan juga di area kendaraan yang dibawa oleh tersangka. Hasil penggeledahan tersebut, polisi menemukan satu alat hisap sabu atau biasa disebut bong dan juga kristal putih di dalam plastik klip bening kecil yang tersimpan dalam kotak rokok yang diduga itu adalah narkotika jenis sabu. Saat dilakukan pengecekan awal, ternyata barang haram tersebut memang positif sabu dan kemudian sopir yang diketahui bernama Hendra tersebut diamankan ke Mapolres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Hendra sendiri mengkonsumsi sabu memang tidak rutin, dia hanya menggunakan sabu itu hanya ketika sedang mengendarai truk dengan rute yang terbilang cukup panjang sehingga digunakan untuk alasan doping agar tidak mengantuk selama perjalanan. Sementara ini tersangka masih diperiksa lebih lanjut oleh pihak Polres Belitung untuk pasal yang disangkakan sementara ini yaitu pasal 112 junto pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Pemuda 22 tahun di Batam diamankan aparat Polsek Sekupang atas tindakan pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini berawal saat korban yang masih berusia 15 tahun nekat kabur dari rumah orang tuanya. Ayah korban kemudian melaporkan ke polisi hingga saat dilakukan pelacakan didapati korban dibawa kabur oleh pelaku yang juga ternyata merupakan kekasihnya. Informasi lebih lengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Beres Lumban Tobing, reporter dari Tribun Batam. Silakan dengan informasi Anda. Oke, baik. Selamat siang, rekan Dea. Selamat siang, Tribuner. Perlu kami informasikan bahwa seorang pria berinisial SA, begitu, berusia 22 tahun, diamankan kepolisian sektor Kupang, Kota Batam, begitu. Nah, jadi pria ini diduga mencabuli seorang anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP
ataupun usianya 15 tahun begitu. Nah, bahkan berdasarkan pengakuan korban begitu, dari pengakuan pelaku, korban sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sedikitnya sebanyak 7 kali. Nah, jadi kemarin begitu Polsek Kupang menghadirkan pelaku dalam mengungkap kasus begitu. Nah, jadi berdasarkan keterangan ataupun hasil pemeriksaan bahwa kejadian ini bermula saat si korban berinisial BN 15 tahun kabur dari rumah begitu, ataupun meminta kabur bersama sang pacar. Jadi dia kabur dari rumah, meninggalkan rumahnya, nah pergi ke rumah kos-kosan sang pacar. Nah, hingga akhirnya mereka sepakat untuk meninggalkan komplek perumahan begitu, dan akhirnya mereka menyewa salah satu kamar kos-kosan. Nah, dan tinggal dalam pekan di kamar kos-kosan tersebut. Nah, hingga akhirnya orang tua korban pun melaporkan kejadian hilangnya sang putri begitu. Nah, hingga akhirnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan pencarian. Akhirnya kedua pelaku dan korban ini pun ditemukan begitu. Nah, dan kini pelaku sudah diamankan dan akan segera menjalani ataupun mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin demikian rekan Dea. Terima kasih. Baik. Tribuners, rekan Beres juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek Sekupang, Kompol Yuda Surya Wardana terkait kasus ini. Berikut liputannya. Oktober 2022, orang tua korban membuat laporan kehilangan anak ke Polsek Sekupang yang hilang di hari Sabtu tanggal 1 Oktober. Jadi berdasarkan laporan yang kami terima, unit Reskrim melakukan serangkaian penyelidikan, berkomunikasi dengan teman dan melalui media sosial yang dimiliki korban, kami temukan anak yang bersangkutan yang sempat jadi viral di media medsos di kalangan warga khususnya Kecamatan Sekupang. Kami temukan di salah satu kos-kosan di Batu Ampar, Kota Batam dengan satu orang laki-laki yang sekarang kami amankan atas nama SA umur 22 tahun. Siapa laki-laki itu, Pak? Laki-laki ini dari keterangan yang sudah kami ini merupakan teman dekat. Bisa dibilang sudah punya komitmen berpacaran dengan korban selama 1 bulan ke belakang. Apakah ketika ada persetubuhan itu ada paksaan atau bagaimana, Pak? Tidak ada. Kami dari keterangan pemeriksaan ini tidak ada paksaan terhadap si korban. Pak, si korban pergi datang sendiri ke rumah si pelaku atau dipaksa atau kesadaran bagaimana, Pak? Korban menghubungin pelaku di hari Sabtu pagi, meminta pelaku, menyampaikan kepada pelaku bahwa dia punya niat untuk meninggalkan kabur dari rumah. Nah, ini ditangkap sama pelaku, maksudnya ditindaklanjuti. Sabtu dini hari sekitar pukul 02.00, pelaku menjemput korban di rumah korban. Diduga tidak mendengar teriakan warga saat hendak menyeberangi rel, seorang pelajar SMK Fatahillah Cilegon tewas tertabrak kereta api. Kecelakaan maut itu terjadi tepatnya di perlintasan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, tepatnya di depan pintu masuk sekolahnya. Korban terseret kereta api jurusan Rangkas Bitung menuju Merak hingga sekira 100 meter. Informasi terkait kejadian ini lebih detailnya akan dilaporkan reporter Tribun Banten. Kami sudah terhubung dengan rekan Sopian. Bisa Anda informasikan terkait kejadian ini? Baik, terima kasih rekan Dia melaporkan dari Cilegon, Banten. Bahwasanya pada kemarin, tepat pada tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 9:05, nasib nahas seorang pelajar SMK Fatahillah yang bernama Haikal, usia sekira 15 tahun, warga lingkungan Lijajar, Kecamatan Ciwandan, tertabrak kereta. Pada saat itu, Nandar hendak memasuki sekolahnya sekitar pukul 9 karena memang Nandar masuk siang berdasarkan informasi yang dihimpun. Pada saat hendak menyeberang, security dan warga sekitar melihat bahwasanya Haikal ini
mengenakan handset ketika mau menyeberang dan dia tidak mendengarkan teriakan penjaga sekolah, security, dan juga teriakan warga, sehingga nahas Haikal tertabrak kereta sehingga terseret sekitar 100 km. Ahmad Yani selaku petugas keamanan menyatakan peristiwa itu baru pertama kalinya selama dia bekerja sebagai security selama 20 tahun. Berdasarkan pantauan Tribun Banten, lintasan tersebut memang tepatnya di depan sekolahan SMK Fathahilah tersebut, yang mana jalan tersebut adalah rel kereta tersebut adalah akses menuju masuk sekolah. Dari rel kereta sampai sekolah itu kurang lebih hanya 5 meter, dan di situ memang alternatif masuk sekolah SMKN Fathahilah tersebut, dan memang hanya dijaga oleh security keamanan sekolah tersebut ketika memang siswa hendak masuk sekolah. Berdasarkan Rohyani petugas sekolah, memang biasanya siswa itu memasuki sekolah sekitar pukul 7 pagi, tepat 7 pagi. Sedangkan Haikal tersebut memang masuk siang, tidak terpantau, baru tidak jauh, dan ketika langsung lari, kereta tersebut memang sudah dekat dengan Haikal dan Haikal langsung melintas dan nahas tertabrak kereta. Demikian rekan dia laporan dari Tribun Banten Cilegon. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sopian melaporkan dari Provinsi Banten. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Ibu Kota Awards atau IIA 2022 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada Selasa 11 Oktober 2022 kemarin. Acara apresiasi ini merupakan gagasan dari istri Gubernur DKI Jakarta, Ferry Farhati. Dalam acara itu, 62 sosok perempuan penggerak Jakarta sejak 2019 kembali dipertemukan. Informasi terkait bagaimana terselenggaranya kegiatan ini akan disampaikan rekan Nuriyatul Hikmah, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Baik, saya laporkan dari Cikini, Jakarta Pusat, bahwasannya benar pada malam kemarin diselenggarakan IIA atau Ibu Kota Award 2022 yang merupakan perayaan ataupun perhelatan yang dilakukan oleh istri dari Gubernur DKI Jakarta, yakni Ibu Ferry Farhati. Pada acara tersebut menghadirkan kembali 62 sosok perempuan penggerak DKI Jakarta sejak 2019 silam. Pada saat itu, pada saat acara, mereka semuanya kompak mengenakan kebaya, termasuk Ibu Ferry Farhati yang nampak anggun menggunakan kebaya berwarna merah dengan bawahan batik Betawi. Diakui Ferry, mereka merupakan seseorang yang sangat anggun dan berbeda dari biasanya, karena itu merupakan sosok lama yang ditemui Ibu Ferry pada saat membentuk ibu kota. Biasanya mereka bertemu sedang bergerak di sudut-sudut jalan, membuat daur ulang, kemudian juga membuat ataupun menyelenggarakan suatu pendidikan. Namun saat ini mereka tampil untuk menerima penghargaan. Penghargaan yang juga dilakukan dengan pemberian selempang, juga pemberian basket bunga di akhir acara. Nah, pada di Ibu Kota Award ini merupakan sosok-sosok lama yang dipertemukan kembali untuk bisa mendapatkan apresiasi atas kisah-kisah mereka terkait bagaimana mereka memperjuangkan diri mereka, kemudian juga berkontribusi untuk mengharumkan kota Jakarta menjadi kota humanis, dari yang sebelumnya kota Jakarta dianggap sebagai kota yang anarkis, bahkan disebut sebagai kota yang kejam. Demikian pula yang disampaikan Ibu Ferry Farhati, bahwasannya di tahun ini kami tidak mencari sosok baru. Kami menjadikan momen ini untuk bertemu kembali, yang mana tujuannya adalah untuk menggali lebih jauh bagaimana cerita aksi hidup baik yang diselenggarakan ataupun yang dibuat oleh 62 ibu-ibu kota di DKI Jakarta. Adapun beberapa bidang yang mereka lakukan untuk menjadi ibu-ibu kota terbagi menjadi beberapa bidang untuk penghargaan sendiri, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, kesehatan, juga kewirausahaan, seperti itu. Dan ini merupakan gerakan yang sedang digagas sejak 2019, dan ini terjadi berbentuk apresiasi karena sebentar lagi Bapak Anies Baswedan akan lengser pada bulan Oktober 2022, tepatnya pada tanggal 16 Oktober.
Sehingga Ibu Ferry Farhati bersama Bapak Anies Baswedan juga berharap bahwasannya acara ini akan terus dilangsungkan meskipun mereka sudah tidak menjabat lagi di Jakarta. Demikian Dea. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini juga rekan Nuri sudah mendapatkan keterangan dari Anies Baswedan dan juga istrinya. Berikut liputannya. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam hari ini kita sama-sama menghadiri acara Malam Apresiasi untuk Ibu-Ibu Kota, sebuah program yang mereview, memunculkan ibu-ibu hebat yang ada di Jakarta. Saya akan mengundang Ibu Ferry Farhati untuk menceritakan sedikit tentang acara. Menggantikan Pak Anies nantinya, dan saya rasa Ibu-Ibu Kota Awards ini dalam proses menjalankannya itu panitianya ada Bu Sekda, ada Ibu Aspem, jadi ibu-ibu yang memang ada di Pemprov. Jadi insya Allah melalui mereka nanti bisa didorong supaya aktivitas ini tetap berjalan. Selain itu juga relawan. Banyak sekali relawan. Ini fotonya di belakang teman-teman Aksi Hidup Baik kita yang ikut terlibat. Mereka tidak terikat dengan posisi saya ada di Jakarta atau tidak. Jadi mudah-mudahan aktivitas Aksi Hidup Baik Ibu-Ibu Kota Awards ini bisa terus dijalankan. Terima kasih. Bu Ferry, izin, berarti awal mula terbentuknya Ibu-Ibu Kota ini berarti dari keresahan-keresahan di Jakarta atau bagaimana, Bu? Jadi ketika saya mendapat tugas sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dekranasda dan YKI-DKI juga Bunda PAUD, saya sering diajak berkeliling ke sudut-sudut kota Jakarta dan saya bertemu dengan sosok-sosok yang sudah melakukan aksi hidup baik. Dan saya melihat mereka itu dampaknya luar biasa, tapi nggak ada di berita, di Google namanya nggak ada. Nah, saya merasa kalau cerita ini diangkat ke permukaan, kemudian orang tahu ada orang berbuat baik. Mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi alias Hendy, dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP Presiden Joko Widodo. Dilantiknya Hendy ini dinilai bisa memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Namun putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun menepis kabar tersebut. Informasi lebih detailnya terkait keterangan dari Gibran akan diinformasikan reporter Tribun Solo. Kami sudah terhubung dengan rekan Tara Wahyu Nur Fitriani. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang rekan Dea dan selamat siang Tribuner. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah apabila dilantiknya mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan atau LKPP memuluskan langkahnya untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Gibran bahkan putra sulung Presiden Joko Widodo itu sendiri bertanya balik kepada wartawan bahwa siapa yang akan maju ke dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah maksud saya. Gibran sendiri malah memuji beberapa kepala daerah lain yang lebih potensial untuk memimpin Jawa Tengah. Bahkan dirinya sendiri menyebut bahwa dirinya tidak ada potensialnya jika harus memimpin Jawa Tengah atau maju menjadi Gubernur Jawa Tengah. Wali Kota Solo ini sendiri juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya masih fokus dalam pengerjaan proyek-proyek yang berada di Kota Solo, serta dirinya juga mengucapkan selamat kepada Hendrar Prihadi yang sudah ditunjuk sebagai Kepala LKPP. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Tara Wahyu Nur untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Modus jaminkan emas palsu, seorang wanita di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan aksi penipuan. Pelaku bahkan menipu temannya sendiri hingga mengalami kerugian jutaan rupiah. Usai mendapatkan laporan, Satreskrim Polres Pangkal Pinang pun langsung mengamankan pelaku di kontrakannya kawasan Semabung, Kota Pangkal Pinang. Terkait kronologi kejadian dari kasus penipuan ini akan dilaporkan rekan Rizky Irianda Pahlevi, reporter dari Bangka Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rizky.
Ya, dia niat hati ingin membantu dengan meminjamkan duit. Fikri, pelaku korban, justru harus menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh temannya sendiri, yakni Syahriani. Hal ini pun terungkap usai tim Busarnaga, Satreskrim Polres Pangkal Pinang, berhasil mengamankan Syahriani di kelengkapannya di daerah Semabung pada Senin 10 Oktober kemarin. Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang, AKP Adi Putra mengatakan kasus bermula saat pelaku ini meminjam uang melalui pesan WhatsApp kepada korban sebanyak 300.000. Hal itu dilakukan pada tanggal 22 September dengan alasan pelaku ini untuk menebus obat orang tua pelaku yang sedang dirawat di rumah sakit. Hal itu pun lantas langsung ditransfer oleh korban, dan setelah berhasil mendapatkan uang dari korban, pelaku ini pada tanggal 26 September juga kembali mengulangi aksinya dengan menghubungi korban dan meminjam uang sebesar 2 juta. Namun saat itu pelaku ini memberikan gelang emas 20 mata sebagai jaminan untuk pelaku ini. Lalu saat itu korban atau korban ini merasa curiga dengan gelang pemberian sebagai jaminan itu, lantas langsung mengecek di Pegadaian, dan ternyata benar saja gelang emas yang dijaminkan senilai 2 juta oleh pelaku ini justru merupakan gelang emas palsu. Lalu antara pelaku dan korban sempat berkomunikasi dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengembalikan uangnya hingga 7 Oktober kemarin. Namun saat laporan dilayangkan oleh korban, pihak pelaku juga tidak ada itikat baik, sehingga korban ini pun melaporkan dan berhasil pelaku ini ditangkap. Dan saat ini untuk barang bukti gelang emas palsu dan pelaku juga sudah berada di Polres Pangkal Pinang guna mengikuti proses hukum. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Rizky untuk laporan Anda di Bangka. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jakarta, Tribuners. Musisi Ahmad Dhani memberikan aksi panggung yang mengejutkan di panggung acara Synchronize Fest 2022. Di tengah lagu, ia mendadak meneriakan nama Ferdy Sambo yang kemudian disambut teriakan histeris dari penonton yang menyaksikan. Saat dikonfirmasi terkait aksinya tersebut, Ahmad Dhani pun menjelaskan alasannya meneriakan nama dalang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat tersebut. Ahmad Dhani mengaku mengikuti perkembangan kasus Ferdy Sambo yang diduga menjadi dalang pembunuhan Brigadir J selama 1 bulan ini. Dari kacamatanya, ia mengatakan bahwa kasus Sambo adalah sebuah peristiwa keterpurukan Polri sepanjang sejarah Indonesia. Dhani menilai institusi Polri seakan tercoreng karena adanya kasus Ferdy Sambo. Sehingga suami Mulan Jamila berharap perlu adanya momentum khusus untuk menjadi pengingat institusi Polri ke depannya. Bagi Ahmad Dhani, kasus Ferdy Sambo yang masih bergulir harus dijadikan sebuah pembelajaran untuk Kapolri dalam menjalani kepemimpinannya saat ini. Tribuners, berikut kami juga sudah mendapatkan keterangan langsung dari Ahmad Dhani terkait aksinya tersebut. Selengkapnya. Kemarin aksi panggung di Synchronize Mas Dhani. Kenapa? Soal teriak Sambo Mas Dhani itu apakah? Ayo. Oke, Mas Dhani, kemarin sempat manggung di acara Synchronize Fest gitu. Mas Dhani ada aksi panggung teriak Sambo gitu di atas panggung itu apakah? Ferdy Sambo. Jadi begini. Harusnya itu kan teriakan kan merdeka harusnya. Okay. Kalau di original songnya kan biasanya jaya negeri ini, merdeka, biasa kan gitu. Iya. Kali ini saya ganti Ferdy Sambo gitu. Kenapa Mas? Kenapa? Saya itu terinspirasi oleh dulu tahun 90-an di Surabaya. Tahun 90-an di Surabaya itu kalau ada mobil kecelakaan, hancur gitu ya, mobilnya hancur. Itu sama pemerintah setempat itu dijadikan monumen. Ditaruh di tengah jalan supaya orang melihat bahwa jadi menurut saya Ferdy Sambo itu sebuah monumen yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa Mas? Ya supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Tapi memang maksudnya ya kalau disangkut pautin menurut pandangan Mas Dhani gitu, kasus Ferdy Sambo seperti apa Mas Dhani? Ya kasus Ferdy Sambo itu mau nggak mau adalah sebuah
peristiwa keterpurukan Polri sepanjang sejarah Indonesia. Gitu, menurut kacamata saya. Jadi sepanjang sejarah Polri itu terpuruk sejak ada peristiwa Verdi Sambo. Jadi harus dijadikan monumen supaya tidak terjadi lagi di masa-masa pemerintahan yang berikutnya. Gitu. Sip. Satu lagi Mas Dhani, jadi kemarin kan yang waktu itu sempat mendaftarkan nama Safia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkin update-nya seperti apa sekarang, Pak? Oh, udah beres. Udah beres semua, Mas. Ya. Berarti Mas, udah ada ya? Amerika udah tinggal jalan aja ya? Udah dapat visa semuanya. Mas Dhani 2024 politik nggak Mas, nyalonin nggak Mas? Ya nanti wawancara lagi lah. Tapi ada niat nggak Mas? Semua dihabisin semua sehari. Gila. Siap, makasih Mas. Warga di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dibuat resah dengan kemunculan beruang madu. Hewan buas itu bahkan sampai masuk ke pekarangan belakang rumah warga desa Talang Tinggi, Kecamatan Dempo Utara. Terkait bagaimana penanganan dari BPBD setempat, Tribuners, dan juga situasi di sana akan dilaporkan oleh rekan Wawan Septiawan, reporter dari Sriwijaya Pos yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wawan. Terima kasih rekan Dea. Ya benar teman-teman, teman-teman Tribuners, bahwa hampir 2 pekan terakhir ini masyarakat Dempo Utara khususnya di kawasan Kelurahan Agung Lawangan sedikit resah dengan kemunculan beruang jenis beruang madu hampir di dekat permukiman warga. Jadi kemarin pada tanggal 6 kemarin beruang tersebut sudah masuk ke halaman belakang rumah warga yang sedang ditanami jagung. Hal ini terekam langsung oleh video amatir yang direkam oleh pemilik lahan. Jadi terekam di sana bahwa beruang tersebut sedang memakan tanaman jagung milik warga setempat. Bahkan jarak antara permukiman warga dengan kemunculan beruang tersebut hanya berjarak sekitar 10-10 meter. Bahkan dari jalan umum atau jalan lintas hanya berjarak sekitar 20 meter. Jadi saat ini pihak pemerintah kota bersama BKPSDA melakukan upaya penangkapan binatang buas tersebut dengan memasang perangkap. Namun karena memang pemunculan pertama beruang tersebut berada di desa Sukarami, saat ini pihak BKSDA dengan BPBD Pagar Alam masih memasang perangkap di kawasan tersebut. Namun dalam waktu dekat ini akan dipindahkan ke kawasan di mana beruang tersebut terlihat oleh masyarakat. Masyarakat juga berharap beruang ini segera ditangkap karena memang sudah sangat mengkhawatirkan karena keberadaannya sudah dekat dengan permukiman. Ditambah di kawasan tersebut merupakan kawasan pertanian yang setiap hari para petani keluar masuk perkebunan. Jadi mereka khawatir jika beruang tersebut tidak ditangkap maka akan menyerang petani atau warga setempat. Namun sampai saat ini pihak BKSDA dan pemerintah Kota Pagar Alam masih terus berupaya mencari keberadaan beruang tersebut karena memang lokasinya tetap berpindah-pindah, tidak berada di lokasi yang sama. Untuk itu pihak BKSDA dan BPBD pemerintah Kota Pagar Alam tetap mencari informasi dari masyarakat. Jika melihat beruang tersebut maka akan dilakukan pemasangan perangkap. Sedangkan untuk penangkapan dengan menggunakan tembakan bius, pihak BKSDA menyampaikan bahwa tidak bisa dilakukan karena untuk menembak tersebut maka petugas harus mengintai keberadaan beruang. Hal ini dinilai cukup membahayakan karena memang beruang ini termasuk binatang buas. Selain itu juga beruang ini lokasinya selalu berpindah-pindah karena jika diperkirakan dari kemunculan awal di desa Sukarami dengan kemunculan kedua kemarin berjarak sekitar 10 km. Selain itu juga keresahan warga ini semakin menjadi-jadi karena memang dikabarkan informasi yang kami dapat di lapangan, beruang ini sudah mulai masuk ke pondok-pondok warga dan merusak pondok tersebut untuk mencari makan. Itu dia. Baik, terima kasih rekan Wawan Septiawan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Aceh, Tribuners. TNI Manunggal membangun desa atau TMMD reguler ke-115 tahun 2022 di Gampong Trieng Judo, Kecamatan Tiro resmi dibuka. Ada 2 sasaran dalam kegiatan TMMB TNI kali ini, yakni non-fisik dan fisik seperti pembukaan jalan baru sepanjang 4
km di Tiro. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait pelaksanaan akan disampaikan reporter Serambi News, ada rekan Muhammad Nazar di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih ya. Halo Tribuners, kami laporkan dari Provinsi Aceh bahwa TNI Manunggal membangun desa atau disebut dengan TMMD pada tahun 2022 melakukan aktivitas pembukaan lahan, maksud kami jalan baru sebagai akses bagi ratusan petani di Kecamatan Tiro dan Kecamatan Mutiara di Kabupaten Pidi. Pembukaan TMD ini dilakukan oleh PJ Bupati Pidi Wahyudi Adi Siswanto pada Selasa 11 Oktober 2022 di lapangan sepak bola di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidi. Dalam kegiatan seremonial tersebut juga dilaksanakan terhadap pasukan 150 pasukan yang akan dilibatkan dalam aktivitas TMMD yang dilakukan selama 1 bulan yang dimulai pada Selasa Oktober hingga 9 November 2022, di mana Tribunas pasukan yang dilibatkan itu juga di Tepung Tawari atau dalam bahasa Aceh disebut dipesejuk oleh Khatib Masjid Babu Salam di Kecamatan Tiro, Tunku Muhammad Dahlan. Tribunas, dalam kegiatan itu pihak PJ Bupati Pidi juga menyerahkan peralatan kepada pasukan yang terlibat untuk melaksanakan kegiatan TMMD tahun 2022. TMD tersebut merupakan TMD ke-115 karena pada tahun 2021 TMD juga dilaksanakan di Kecamatan Padang Tinggi, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Tribuners, berdasarkan keterangan dari Dandim 0102 Pidi, Letkol Infantri Abdul Jamal Hussein menyebutkan bahwa kegiatan TMD tersebut antara lain pembukaan lahan, pembukaan jalan yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat sepanjang 4 km, di mana Tribunas jalan tersebut memang selama ini sudah dibaluti dengan semak belukar juga karena Aceh yang didera konflik sehingga masyarakat tidak bisa melintas mengangkut hasil panen melalui jalan tersebut, sehingga dengan ada jalan-jalan tersebut petani di 2 kecamatan itu bisa menempuh jarak hanya 15 menit ataupun hingga 30 menit. Tribunas, kalau sebelumnya 1 jam bahkan petani harus bermalam di kebun ataupun di areal persawahan karena apalagi kalau kondisi hujan yang sarana transportasi jalan berlumpur. Dan menyebutkan bahwa selain jalan juga adanya pemasangan gorong-gorong di 5 titik. Juga TMD ini juga dibangun 2 unit rumah tidak layak huni di Desa Mampre, Kecamatan
Piro yang merupakan kawasan transmigrasi lokal. Ya, Dandi mengharapkan dengan adanya sarana jalan ini, masyarakat khususnya petani di situ bisa meningkatkan, menggenjot ekonomi mereka, terutama mereka sudah mudah mengangkut hasil bumi dari titik di kebun yang panjangnya sekitar 40 meter. Di mana komoditi yang diangkut oleh masyarakat di petani antara lain seperti coklat, pisang, padi, dan juga cabai dan jagung. Demikian dia. Baik, Tribuners, rekan Muhammad Nazar juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Desa Judo Baroh dan juga warga desa di sana terkait kegiatan ini. Selengkapnya kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarmizi, warga Mampre, dan sekarang udah memudahkan membawa hasil panen. Dari dulu misalnya nggak ada jalan, tapi sekarang udah dibuka jalan oleh TMMD dan udah dibuka jalan. Dari dulu membawa penghasilan hampir 3 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Desi Kampung Tinggido Baru, Kecamatan Tirosip, mewakili daripada masyarakat. Alhamdulillah sangat berterima kasih dengan ada dibuka jalan TMMD, bahwa masyarakat merasa senang dan dari broken payah baik jak ke Hugli sampai Kucium ini 20 menit katru. Dan barang-barang masih hasil dari kebun atau padi kamu dah puang motor. Kegiatan Barazanji atau selawat Barazanjen, yakni tradisi menyambut Maulid Nabi yang masih dilestarikan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya tradisi turun-temurun ini juga berlangsung di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat. Dalam pelaksanaannya, beberapa lafaz dalam kitab Barzanji dibaca dengan dilakukan menggunakan nada tertentu. Informasi terkait kegiatan ini Tribuners lengkapnya akan diinformasikan oleh rekan Febri Yuanda, reporter dari Tribun Batam. Silakan rekan. Baik rekan Dea, terima kasih Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya melaporkan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana saat ini juga sudah memasuki peringatan atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW, yaitu Maulid Nabi Muhammad ya, yang saat ini di Kabupaten Lingga itu memiliki tradisi turun-temurun yang salah satunya memang hampir di semua daerah Kabupaten Lingga, di 13 kecamatan di Kabupaten Lingga ini melaksanakan tradisi yang namanya Barzanji. Jadi Tribuners, perlu saya informasikan bahwa Barzanji ini merupakan membaca kitab itu atau bersenandung berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan nada-nada tertentu ya, ada nada tinggi, ada nada rendah. Dan ketika mereka melakukan berzanji ini, itu dilakukan oleh para tokoh agama ya, atau juga diajarkan para ke generasi penerus Tribuners. Jadi mereka itu ada berapa, tidak hanya sholawat, tapi juga ada hikayat-hikayat atau silsilah perjalanan Nabi Muhammad atau silsilah cerita Nabi Muhammad SAW dari masa kanak-kanak hingga dia menjadi Rasul. Jadi ketika mereka melantunkan sholawat ini, Tribuners, para tokoh agama ini ada yang duduk, ya juga terlihat Tribuners semua, itu ada yang juga berdiri sambil melantunkan dengan nada-nada tertentu Tribuners. Jadi untuk di daerah Kabupaten Lingga ini ada bermacam-macam ciri khas nada, baik itu salah satunya di Desa Sungai Buluh ini dan beberapa wilayah kental lainnya seperti di Daik Kabupaten Lingga Tribuners. Nah, Tribuners ketika mereka sudah melaksanakan lantunan berzanji ini, mereka akan dilanjutkan dengan makan bersama. Jadi itu berzanji sekira sesudah pukul 12 sudah zuhur dilanjutkan lagi, terus jam 1-nya mereka akan makan bersama, makan kue dihidangkan dalam tamse hidang dan ditutup dengan tudung saji pandan. Dan mereka melanjutkan kembali bacaan doanya setelah memakan kue tersebut. Dilanjutkan setelah asar pada pukul 3, dilanjutkan lagi dengan makan bersama, itu makan hidangan nasi ya Tribuners, dan lauk pauk. Jadi ada makan bersama 2 kali ketika sudah berjanji, yaitu pertama makan kue dan
kedua itu makan bersama nasi hidangan dan lauk pauk Tribuners. Dan ini juga untuk mempererat tali silaturahim bagi masyarakat Kabupaten Lingga yang merupakan negeri Bunda Tanah Melayu, yang memang mereka di sini memiliki kental sekali dengan hubungan kekeluargaan. Begitu kan dia. Baik, terima kasih rekan Febri Yuanda untuk informasi Anda di Kabupaten Lingga. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bali, Tribuners. Mabes Polri melalui Detasmen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 menggelar acara peringatan 20 tahun tragedi bom Bali 1 di Hotel Merusaka, Nusa Dua Bali pada Rabu 12 Oktober 2022 hari ini. Tampak para undangan hadir mengenakan seragam putih lengkap dengan menggunakan udeng atau ikat kepala tradisional Bali di bagian kepala. Untuk informasi lengkapnya terkait berjalannya kegiatan ini akan dilaporkan rekan kami Ida Bagus Putu Mahendra, reporter dari Tribun Bali. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi benar pada hari ini Mabes Polri melalui Densus 88 menggelar upacara peringatan 20 tahun tragedi bom Bali. Acara tersebut digelar di Hotel Merusaka, Nusa Dua Bali. Tampak para undangan hadir dengan mengenakan seragam berwarna putih bertuliskan 20 tahun tragedi bom Bali dan lengkap dengan mengenakan udang atau ikat kepala khas tradisional Bali. Baik dia untuk upacara peringatan tragedi bom Bali 1 ini akan dilaksanakan di 2 tempat. Yang pertama di Hotel Merusaka Nusa Dua Bali dan tempat kedua itu berada di Tugu Peringatan Bom Bali atau yang kita kenal Ground Zero di Jalan Legian Kuta Bali. Jadi untuk kegiatan yang berlangsung di Hotel Merusaka ini itu akan diisi dengan pelepasan tukik, ada pelepasan penyu hingga pelepasan burung merpati. Adapun rinciannya yaitu untuk tukik sebanyak 60 ekor, untuk penyu itu ada 6 ekor dan burung merpati itu ada 100 ekor. Lebih lanjut, Kepala Densus 88 Mabes Polri yaitu Irjen Pol Martinus Sukom menuturkan bahwa pelepasan tukik atau hingga burung merpati tersebut melambangkan 3 hal, yakni kehidupan, kebebasan, dan keseimbangan. Yang dimana setiap orang tentunya memiliki hak untuk hidup. Jadi kadangkala orang-orang tersebut memiliki ego pribadi untuk meninggikan martabat pribadinya sehingga mengesampingkan martabat orang lain. Hal tersebut kemudian yang dapat menjadi pemicu lahirnya sebuah hegemoni. Lebih lanjut, selain sebagai lambang kehidupan, pelepasan tukik hingga burung merpati tersebut juga dapat dimaknai sebagai lambang kebebasan, yang dimana Irjen Pol Martinus Sukom menuturkan bahwa setiap orang tentunya ingin memiliki sebuah kebebasan. Jadi jangan sampai kebebasan yang dimiliki oleh satu individu itu dapat mengganggu kebebasan yang dimiliki oleh individu lainnya. Jadi setelah melakukan pelepasan tukik hingga burung merpati tersebut, rombongan undangan kemudian bergeser ke ballroom Hotel Merusaka Nusa Dua Bali untuk menggelar renungan, yang dimana renungan tersebut dilakukan dengan cara melihat foto-foto atau dokumentasi yang telah disiapkan oleh Densus 88 Mabes Polri. Jadi tampak terlihat dalam foto tersebut baik gedung-gedung, baik kafe, baik toko-toko yang berada di Jalan Legian Kuta tersebut itu hancur porak-poranda akibat tragedi bom Bali 1 yang terjadi pada tahun 2002 yang menewaskan hampir 200 nyawa. Jadi lebih lanjut dapat kami sampaikan rekan Dea untuk malam harinya itu kegiatan akan dilanjutkan di Tugu Peringatan Bom Bali atau yang kita kenal dengan Ground Zero di Jalan Legian Kuta Bali sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi acara malam nanti itu akan diisi dengan peletakan hand bouquet dan juga penaburan bunga sembari diikuti oleh peniupan trompet sangkakala dari unsur TNI. Baik, itu dia rekan Dea laporan dari Tribun Bali. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ida Bagus untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Harga cengkeh di Kota Masohi, Maluku Tengah mencapai angka Rp117.000 per kilogram.
Sebelumnya, harga bahan rempah itu diketahui berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga pala dan juga kopra terpantau stabil di sana. Untuk laporan lengkapnya dan juga detail rinciannya, kami sudah terhubung dengan rekan Lukman Mukadar, reporter dari Tribun Ambon yang akan menyampaikan informasi. Silakan rekan. Halo, rekan Lukman. Iya, halo Dea. Halo Silakan Dea. rekan. Iya, sudah tersambung. Silakan dengan informasi Anda seputar dari kenaikan harga rempah di sana. Baik Dea dan juga Trimulers, dapat kami laporkan bahwa saat ini bertepatan dengan menjelang musim panen cengkeh di Pulau Seram, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ini di Seram Selatan ini sudah mau musim panen cengkeh, dan kami kabarkan harga cengkeh khususnya dulu ini. Harga cengkeh saat ini berada di kisaran di Kota Masohi ini berada di kisaran Rp117.000 per kilogram ini di pengepul yang ada di kawasan Waipo, kawasan Epo, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai. Dan untuk harga cengkeh ini menurut salah satu karyawan yang ada di sana, Ekan namanya itu, menyampaikan ataupun memberikan informasi bahwa harga cengkeh per Selasa 11 Oktober 2022 kemarin sudah naik dari 80 hingga 90, penjualan sebelumnya itu per kilogramnya naik sekarang jadi 117.000. Namun demikian kata dia, harga cengkeh ini tidak serta-merta itu stabil dalam beberapa bulan lamanya begitu. Namun bisa dia fluktuatif tergantung harga permintaan pasar dari Surabaya, karena bisa saja pengaruh pasar Surabaya mempengaruhi harga beli yang ada di Provinsi Maluku ini, khususnya di Kota Masohi. Dan itu bisa turun dalam sehari, bisa saja turun 5.000 atau 10.000 dari harga saat ini begitu Tribuners. Sementara untuk harga rempah lainnya seperti kopra, kemudian pala dan fuli pala, ini harga kopra anjlok sekali. Saat ini ada di Rp5.500 per kilogram. Ini turun jauh dari penjualan beberapa bulan lalu itu sebanyak di angka 12.000 per kilogram. Sementara untuk harga pala sendiri ini, untuk pala ini ada dua jenis, ada pala biasa dan juga pala Papua. Di mana pala biasa ini untuk batok bundar yang kualitas bagus itu ada di pasaran tertinggi itu 80.000 per kilogram, sementara pala yang agak rusak sedikit hasilnya itu ada di 70.000 per kilogram. Kemudian fuli pala ini ada di pasaran tertinggi 200.000 per kilogram dia. Dan juga harga pala Papua ini di pasaran 70.000 per kilogram, dan untuk fuli palanya ada di pasaran 170.000 per kilogram saat ini, Tribuners. Begitu, Dea. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, rekan Lukman Mukadar. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan ganti channel Anda, karena sesaat lagi rekan kami, Saradita Okta, akan mengupdate informasi seputar dunia olahraga untuk Anda. Dan saya Diamita, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kali ini, sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat.